Selamat datang pada video pembelajaran praktik ketiga siklus 2 PPG dalam jabatan 2023, bidang studi ekonomi Universitas Lampung. Pada SMK Negeri 1 Gunung Pelindung Lampung Timur, kelas 10 akuntansi 2, materi harga keseimbangan pasar. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, kita bisa berkumpul pada hari ini, kita bisa masuk sekolah pada hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum memulai pembelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Sebelumnya kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya ingin ngecek dulu teman-teman kalian. Sepertinya hari ini banyak yang tidak masuk. Jadi saya mau bertanya, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Siapa aja? Coba temannya siapa yang nggak masuk? Sebutkan. Siapa? Rita, Eka, Vera, Utami, Ella, lagi, Jena, siapa lagi satunya cowok? Ridho. Terus, baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Silakan kalian berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kembali. Baiklah, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang kelanjutan dari kita kemarin kan sudah belajar tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Sekarang kita akan menganalisis terkait harga keseimbangan pasar dengan menggunakan perhitungan matematika yang benar, kemudian menyajikan hasil pembelajaran harga keseimbangan pasar dalam bentuk gambar. Nah, baiklah, itu tadi video tentang pasar Boplang ya, dari Jawa. Di situ adalah pasar tradisional di mana yang dijual itu adalah jajanan pasar, makanan-makanan tradisional yang biasa kita temui di sekitar kita. Nah, mungkin kalian lihat bahwa di pasar tadi itu tempat bertemunya siapa? Pembeli dan penjual. Pembeli dan penjual, ya, bagus sekali. Jadi memang di situ akan terjadi
jual beli suatu barang di mana mereka akan berkumpul di satu tempat yang namanya adalah pasar. Nah, tetapi dalam ilmu ekonomi kita agak bergeser dari kalimat pembeli dan penjual. Kita kemarin belajar tentang hukum permintaan dan penawaran. Jadi sekarang definisi dari pasar tadi kita geser, bahwa yang penjual tadi dia menawarkan suatu barang, ya, artinya dia melakukan penawaran. Sementara untuk yang pembeli mereka itu melakukan permintaan. Jadi kita geser, tadi pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kita geser sekarang adalah pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran. Sama saja. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Ibu akan memberikan assessment diagnostik, di mana assessment tadi berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang yang sudah kita lihat tadi, yaitu tentang pasar. Baik, sudah selesai. Oke, kumpulkan dulu ya. Di sini kita akan belajar tentang, tadi kita sudah melihat video tentang pasar. Nah, di sini kita tentang materinya. Mungkin terlihat di layar bahwa ada penjual buah-buahan, yaitu durian, mangga, rambutan, apa ya? Di sini cuma berbeda. Di sini pasarnya ini kok di atas air, ya. Mereka berjualannya di atas perahu atau kapal. Pernah melihat sebelumnya tentang ini? Pernah ya. Namanya pasar apung, ya. Jadi mereka menjual barang-barangnya atau hasil kebunnya yaitu di atas kapal, karena memang daerah geografisnya dari kebanyakan sungai, ya, sehingga mereka menjual produknya di atas sungai. Sebelumnya kita akan belajar tentang itu. Kita akan bagi kelompok, ya, kita sudah membagi kelompok. Nah, saya akan membagikan 6 kartu yang berwarna untuk kita belajar bersama bagaimana efek dari harga naik ataupun harga turun.
satu warna, kalian kerjakan dulu LKPD-nya, baru nanti kita akan bahas bersama-sama. Silakan dikerjakan. Baik, kita cari jawabannya. Ini ada soal misalnya coklat wafer. Ini contohnya ya, ada coklat wafer di mana coklat wafernya sedang diobral. Nah, ini kita akan spin kelompok mana yang menjawab. Mari kita spin bersama. 1, 2, 3. Siap-siap untuk kelompok yang menjawab, yaitu kelompok 2. Baiklah, untuk kelompok 2 jawabannya apa? Tunjukkan atau angkat kartunya. Baik, kartunya adalah warna merah dan hijau. Artinya apa? Oke. Karena jumlah yang diminta meningkat. Oke. Karena jumlah dari coklat wafernya meningkat. Alasannya apa? Karena perubahan dalam kadar. Oke. Tepuk tangan. Jawaban dari kelompok 2. Jadi yang terjadi ketika coklat wafer sedang diobral, yaitu jumlah yang diminta meningkat, yaitu satu warna merah, di mana kartu warna merah ada tulisannya jumlah yang diminta, ya. Terus kemudian kartu yang warna hijau meningkat, jadi jumlah yang diminta meningkat. Kenapa hal itu terjadi? Karena terjadi perubahan dalam kadar. Ya, oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua. Di sini ada pertanyaan tentang produk celana jeans. Ya, ada produk celana jeans di mana terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa bahan celupan celana jeans terbukti menyebabkan penyakit. Oke, kita spin lagi. Kalau terjadi kelompok 2 lagi, kita spin ulang ya. Kelompok 3. Oke, yang di belakang kelompok 3 sebentar. Di sini ada kejadian atau kasus bahwa terdapat hasil penelitian
jenis terbukti menyebabkan penyakit. Oke, kelompok 3 jawabannya apa? Angkat kartunya, yaitu merah dan kuning. Di mana yang warna merah? Nah, warna merah adalah jumlah yang diminta, kemudian yang warna kuning adalah menurun. Artinya apa ini? Nah, siapa yang menjawab? Jawaban. Jumlah yang diminta menurun. Oke. Jumlah barang yang diminta menurun, yaitu jumlah barang celana jeans, akan permintaan celana jeans akan menurun. Nah, ini penyebabnya apa atau alasannya Pak? Karena perubahan kualitas. Oke, karena terjadi perubahan kualitas, di mana tadi celana jeans bahan serupanya setelah dilakukan penelitian dapat mengalami atau menyebabkan penyakit. Oke, selanjutnya kita akan ke kelompok 1 yang belum ya. Oke, kelompok 1 nanti kita spin lagi karena masih ada pertanyaan lagi. Nah, di sini tentang kursus komputer. Paham ya? Paham ya tentang kursus komputer ya. Nah, di sini kejadiannya bahwa semua pekerja harus bisa menggunakan komputer. Nah, ini jawabannya akan di kelompok 1. Silakan angkat kartu. Oke, angkat kartu warna biru dan warna hijau. Di mana warna biru jumlah yang ditawarkan, kemudian yang hijau adalah meningkat. Jadi jumlah. Nah, ini jawabannya mana? Jumlah yang ditawarkan meningkat. Oke. Ya, jadi jumlah yang ditawarkan akan berbagai kursus komputer ini juga meningkat karena kebutuhan akan pekerja yang bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer juga meningkat. Nah, hal ini terjadi karena apa? Alasannya apa? Karena perubahan kebutuhan. Oke. Karena terjadi perubahan kebutuhan. Tepuk tangan dulu semuanya. Di sini ada kasus lagi tentang produk gandum, yaitu harga jagung naik. Apa hubungannya Bu gandum dengan jagung gitu kan? Kalau tadi kan gula dengan wafer ya, karena wafer tadi menjadi salah satu bahan pembuatan wafer. Nah, di sini gandum ini jagung menjadi barang pengganti. Ketika gandum tidak ada, itu gandum kan sumber karbohidrat, ya kan? Nah, ketika gandum tidak ada atau harganya meningkat, maka jagung akan menjadi barang pengganti dari gandum tersebut. Nah, masalahnya harga jagung sekarang naik. Apa akibatnya? Silakan tunjukkan kartunya. Yaitu warna apa? Biru dan hijau. Oke, silakan. Artinya apa? Karena jumlah yang ditawarkan naik. Oke, jadi jumlah yang ditawarkan juga naik atau meningkat. Alasannya apa? Karena perubahan harga barang substitusi. Oke, karena terjadi perubahan harga barang substitusi. Baik, silakan ke LKPD-nya atau jawabannya dikumpul. Iya, iya dikumpul semuanya. Nah, kemudian dari hal yang sudah kita pelajari tadi bersama, mungkin kita dapat menyimpulkan bahwa kalau kita mencari kebutuhan hidup kita, itu kita
kita harus mencari di mana ada makam. Berarti kita bisa membelinya di pasar, karena di pasar yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli, atau tempat bertemunya permintaan dan penawaran, atau bertemunya produsen dan konsumen. Nah, dari pembelajaran kita tadi, kita juga bisa menarik kesimpulan, ya. Jika terjadi apa tadi ya? Kalau contohnya tadi yang wafer harganya turun, ya kan? Nah, terus jumlah yang diminta tadi apa? Meningkat, ya, jumlah yang diminta meningkat karena kita daya belinya jadi bertambah. Jadi uang jajan kalian yang tadinya cuma 2.000 bisa belinya, misalnya tadinya harganya 2.000 cuma bisa beli 1. Tapi kalau harganya turun menjadi 1.000, kita atau kalian bisa membeli 2 wafer, ya, hal tersebut. Terus kemudian ada juga barang-barang komplementer tadi, ya. Ada gula, misalnya juga kalau kita bikin atau buat kue, misalnya telurnya yang meningkat, otomatis barangnya juga harganya naik, betul? Naik, ya. Jadi barangnya harganya juga naik. Itu barang komplementer jika barang komplementernya meningkat. Nah, ada lagi yaitu barang substitusi. Tadi ada yang gandum digantikan dengan jagung, ya. Oke, itu tadi beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa jika terjadi harga barang naik, ya, kita kemampuan membeli kita akan turun. Jika terjadi barang-barang komplementer itu turun, ya, bisa terjadi harga akan mengalami penurunan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan lembaran refleksi, ya, akan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kalian tadi secara manual mengisi tentang instrumen survei, ya, dari murid kepada murid tentang pembelajaran kita. Nah, di sini ada link untuk ada yang namanya tes formatif. Tadi kan kalian sudah melakukan pembelajaran secara kelompok, ya. Jadi kita ada tes formatif, ya, melalui Google Form. Jadi saya juga minta kalian mengeluarkan handphonenya, untuk mengerjakan tes formatif yang Ibu buat
sekarang kalian tes formatif secara mandiri. Nanti akan ibu lihat bagaimana hasilnya setelah pembelajaran kita hari ini. Baik, saya akan berikan waktu berapa menit? 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan menggunakan handphonenya. Handphonenya tahan dulu. Baiklah, jika sudah selesai, kita melakukan tadi refleksi dari peserta didik, kemudian kita juga sudah selesai melakukan tes ya, ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, dari Google Form tadi sudah saya lihat hasilnya. Ada beberapa yang sudah tuntas atau mencapai KKBP, kriteria ketuntasan tujuan pendidikan. Ada yang belum, ya, dimana nilainya KKBP kita adalah 75. Ada yang belum mencapai 75, kurang sedikit, mungkin ada yang 73, ada yang 74. Nah, saya nanti akan memberikan soal lagi ya, remedial untuk teman-teman yang masih di bawah KKTP. Nah, terus yang sudah mencapai KKTP atau mencapai KKM gimana Bu? Nyantai dong enak gitu kan. Tidak, kalian tetap akan melakukan pengayaan di mana kalian akan diberikan bahan-bahan bacaan. Pengayaan, jadi kayak kalian tuh akan dibuat kaya. Kaya dalam artian kaya akan ilmu. Jadi kalian akan, ibu akan memberikan pesan-pesan moral ya kepada kalian bahwa kita dalam memenuhi kebutuhan ya, dimana tadi ada contohnya adalah pasar ya, ada jual beli. Boleh nggak sih kita menjual suatu barang atau produk tapi timbangannya nggak sesuai supaya keuntungan kita lebih banyak? Boleh nggak? Tidak ya. Kita harus jujur. Kita jualan itu timbangannya 1 kilo ya 1 kilo. Terus kemudian kalau kita jualan dua, yang dipajang bagus-bagus, tapi ketika dimasukkan kresek, yang busuk-busuk dimasukkan. Kira-kira boleh nggak? Tidak ya. Nah, situ jadi kita. Selanjutnya kita tutup pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita bisa berdoa bersama sebelum menutup pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa.